Solusi yang gue berikan ini nih adalah solusi dua arah. Lu bisa dapetin dia dengan bahagia, hati dia tiba-tiba terbuka, dan dia mencintai lu akan bersyukur dengan itu. Dan kalau misalkan lu ternyata tetap gak mendapatkan dia, lu juga tetap bahagia dengan itu dan bersyukur dengan itu. Karena lu udah melakukan yang terbaik. Asalkan lu mau ngelakuin 3 poin yang gue sebutin tadi. Cinta bertepuk sebelah tangan itu rasanya nyesek banget. Karena semua perasaan negatif numpuk di hati kita. Mulai dari takut gak bisa ngobrol lagi sama dia, takut dianya malah pergi ketika kita nyampein perasaan kita, takut dianya malah lebih suka sama pria lain, kesel kalau misalkan perjuangan kita gak dianggap, benci kalau misalkan kita udah berbuat banyak, ternyata masih dicuekin. Tapi nih, yang paling berbahaya dari semua itu adalah rasa penasaran. Inilah yang menjadi virus berbahaya semua pejuang cinta ketika cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Gara-gara rasa penasaran inilah kita terus ngejar dia dan selalu berharap hatinya terbuka sama kita serta mau menerima kita. Bahayanya adalah ketika semuanya ternyata sia-sia. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya. Nah, berdasarkan dari itu, video ini gue buat. Apa solusinya ketika kita mencintai seseorang tapi orang tersebut tidak menyukai kita? Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan inti, gue mau kalian dengerin baik-baik apa yang gue sampein sekarang. Yang perlu kita pahami dan kita sadari adalah bahwa tidak menyukai sesuatu itu adalah hak. Hak kita sebagai seorang manusia untuk memilih apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Dengan ataupun tanpa alasan. Karena memang ada beberapa orang yang tidak menyukai sesuatu ya tanpa alasan, gak suka gitu aja gitu. Ada orang yang suka makan pete. Dia ngerasa baunya itu khas dan rasanya itu enak. Ada juga orang yang gak suka makan pete karena baunya menjijikan dan rasanya pahit, gak enak. Itu semua adalah hak kita untuk memutuskan menyukai sesuatu. Semakin pete itu dipaksakan untuk disuruh dimakan, bagi yang gak suka pete, dia akan tetap terbayang bau menjijikan dan rasanya yang pahit atau gak enak. Mau dipaksa kayak gimana pun dia tetap gak suka. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, tiba-tiba entah gimana caranya dia akhirnya menyukai pete. Dan yang gue ceritain sekarang adalah diri gue sendiri. Gue waktu kecil gak suka sama sekali sama pete maupun jengkol. Sekarang nasi goreng pete itu favorit gue banget. Sayur pete pun asalkan dia nyentuh minyak goreng aja atau ditumis gitu ya, gue suka. Dan percaya atau nggak percaya, gue dulu nggak ngerti kenapa gue nggak suka ya sama makanan yang seenak ini, yaitu adalah pete. Artinya, bisa saja kita menyukai sesuatu yang awalnya kita nggak suka, bukan nggak mungkin. Maka mungkin aja buat kalian untuk membuat wanita yang awalnya nggak suka menjadi suka sama kalian. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan maksain. Ini tips pertama ya. Sekeras apapun teman-teman gue atau orang tua gue bilang bahwa pete itu enak, kalau gue nggak suka ya nggak suka. Sekeras apapun lu mencoba untuk mendapatkan wanita yang sekarang dia bilang nggak suka sama lu, kalau dia nggak suka ya tetap nggak suka bro. Maka yang harus kalian lakukan sekarang adalah jangan maksain. Ketika dia nggak suka sama lu, tetaplah bersikap seperti biasa aja, jangan berlebihan memberikan perhatian. Jangan hilangkan juga rasa kepedulian lu sebagai seorang pejuang cinta. Cuman jangan berlebihan aja. Nurut aja pokoknya, nanti di akhir video kalian pasti bakal ngerti. Asalkan jangan di skip. Terus yang kedua, hilangkan rasa ingin memiliki. Rasa ingin memiliki inilah yang akan memicu yang namanya egoisme dalam diri. Ini juga yang akan menyakiti diri lu sendiri. Rasa ingin memiliki inilah yang akan selalu menghantui kalian setiap kalian sebelum tidur. Dan itu gak sehat. Hanya dengan perasaan ingin memiliki seseorang yang gak suka sama kita tuh, kita bisa aja ngelakuin hal bodoh di depan dia dan itu memalukan. Gue yakin sebagian kalian pernah ngelakuin itu. Maka penting banget buat kalian untuk menghilangkan rasa ingin memiliki dulu.
Caranya adalah sering-sering menunda kesenangan, apapun itu bentuknya, mau main game, mau healing, mau scroll-scroll TikTok, mau nonton YouTube, silahkan. Tapi tunda kesenangan itu untuk melakukan hal yang lebih penting dulu. Ini juga udah gue sampein di video gue sebelumnya, bahwa menunda kesenangan itu mampu menekan yang namanya hawa nafsu. Dan kalau udah terbiasa, maka lu juga akan terbiasa untuk menahan rasa atau keinginan, ingin memiliki sesuatu. Nah, ketika itu udah berhasil dilakukan, maka kesempatan lu untuk mengupgrade diri jauh lebih leluasa. Terus yang ketiga, berikan yang terbaik dengan ikhlas. Ini adalah senjata pamungkasnya. Kenapa gue tambahin dengan ikhlas di belakangnya? Karena kalian pasti protes sama gue. Memberikan yang terbaik kan tadi katanya nggak boleh bang, jangan terlalu berlebihan perhatiannya. Perhatian berlebih itu baik, tapi belum tentu yang terbaik. Dan sadar atau nggak sadar yang kalian lakukan itu belum tentu ikhlas. Masih ada rasa ketakutan lu bakal ditinggalin sama dia. Kalau masih ada perasaan itu, maka yang lu lakukan belum yang terbaik. Orang tuh memberikan yang terbaik ketika dia ikhlas melakukannya. Itulah yang dilakukan orang tua kita ke kita sebagai anaknya. Ketika lu nanya ke dia tentang kabar dia, ketika dia jawab kabar aku baik, ya gitu doang, dia nggak nanya balik ke lu, ya udah lu cukup bahagia dengan itu. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Hilangkan rasa sakit hati ketika cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kan kalian tadi udah berhasil tuh menghilangkan rasa ingin memiliki. Nah, di poin ketiga ini adalah poin pamungkas, di mana lu bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik buat diri lu sendiri dan yang terbaik buat orang yang lu cintai. Walaupun dia gak mencintai lu. Itulah kenapa orang tua ketika nelpon anaknya yang sedang merantau, dia nggak peduli anaknya kangen juga atau nggak sama dia. Bodoh amat. Yang penting dia tahu kabar anaknya, selesai. Kenapa gue kasih contoh orang tua? Karena kalau gue kasih contoh orang yang mencintai dengan tulus, misal cerita Romeo and Juliet ataupun Laila dan Kois Majnun, pasti gue dianggap bullshit tuh omongan gue kan. Ketika gue bilang bahwa ada loh yang namanya cinta yang tulus gitu. Solusi yang gue berikan ini nih adalah solusi dua arah. Lu bisa dapetin dia dengan bahagia, hati dia tiba-tiba terbuka, dan dia mencintai lu akan bersyukur dengan itu. Dan kalau misalkan lu ternyata tetap gak mendapatkan dia, lu juga tetap bahagia dengan itu dan bersyukur dengan itu. Karena lu udah melakukan yang terbaik. Asalkan lu mau ngelakuin 3 poin yang gue sebutin tadi. Gue tahu itu susah, tapi bukan berarti gak bisa. Dan gue adalah orang yang berhasil melakukan itu. Selama 3 tahun orang yang gue sukai tidak pernah menyukai gue walaupun dia memaksakan diri. Tapi sekarang dia udah jadi pasangan hidup dan gue melakukan itu dengan bahagia. Oke, segitu aja. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga nggak punya duit ya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.